Di dalam kasih Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bapa-Bapa, tunai kami syukur kepadamu oleh karena kasih setiamu yang luar biasa atas kami ya Tuhan. Urapi, berkati, kepada kami sakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur setelah kebaikan Tuhan bahwa kasih setiamu selalu baru setiap pagi bagi kami dan rahmatmu tidak ada habis-habisnya. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah
Puji Tuhan, mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, yang senantiasa membuat hati kita bersukacita. Hati kita untuk firman Tuhan. Bapa, saat ini menjadi waktumu, urapi hamba-Mu Tuhan, bila firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, saya mau sampaikan pada hari ini bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik dan benar, ya, mana yang berguna dan bermanfaat. Tidak ada istilah kompromi dalam menjalani hidup ini, sebab kita tahu bahwa tidak ada orang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan kakinya sekaligus. Oleh sebab itu hari ini saudara, ya, firman Tuhan datang kepada kita, ya, bahwa di dalam hidup ini ada dua pilihan yang harus kita ambil. Ya, begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Kita diperhadapkan di dalam pada pilihan-pilihan hidup. Kita mau hidup taat atau tidak taat. Kita mau hidup menurut kehendak sendiri atau kehendak Tuhan. Saudara ingat, Tuhan pernah menegur jemaat di Laodikia, oleh karena mereka tidak dingin dan tidak panas, artinya suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Ya, Tuhan mau supaya kita hidup, ya, hidup pada pilihan yang benar. Ya, saudara, kasih dalam Tuhan, ya, bukan juga pada masa-masa sekarang ini, ya, kita, saudara lihat, saudara, Tuhan senantiasa setiap pagi kita juga punya pilihan. Kita mau bangun siang atau kita mau bangun lebih awal untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mau bekerja atau tidak, itu pilihan-pilihan kita. Ya, saya percaya kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan, punya hati yang mengasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam Ulangan 10 ayat 15 dikatakan seperti ini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat, kita jangan terbuai kepada hal-hal yang kelihatannya wah gitu ya. Ya.
saudara, kita harus pastikan bahwa kita pilih yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan saudara terkecoh dengan kehidupan yang gemerlapan, padahal itu hanya sementara. Kehidupan yang kelihatan ini semuanya tuh akan berlalu. Firman Tuhan katakan langit bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu hari ini, mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau yang sudah menjadi orang percaya, pilihlah yang benar. Pilihlah tak kepada Tuhan. Hari ini Tuhan bilang biarlah kita pilih untuk apa? Mengasihi Tuhan. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan kelihatan dari kehidupannya, ya, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat Tuhan. Yang pertama kita harus pilih, ya, mencari kehendak Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Hukum yang terutama dan utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, kedua hal ini kita lakukan. Kita mengasihi Tuhan dengan tulus hati, dan kita juga mengasihi sesama dengan kasih Kristus. Yang kedua, kita tetap hidup di dalam aturan Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, biarlah kita tetap hidup di dalam ketetapan Tuhan. Tetap hidup di dalam aturan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak hidup disiplin di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Ya, asal-asalan hidup. Justru karena kita hidup ini hanya sementara, kita harus hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Ya, setiap hari, ya, kita harus pilih untuk hidup yang benar, untuk hidup yang taat kepada Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan dan hidup di dalam peraturannya, hidup di dalam perintahnya. Sehingga apa yang kita dapatkan? Kita akan diberkati Tuhan. Kita akan jadi berkat untuk semua orang. Ya, puji Tuhan, bila hidup kita ini diisi oleh kehendak Tuhan, biarlah hidup kita diisi oleh kasih Tuhan, biarlah hidup kita ini diisi oleh hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kalau kita setiap hari mengasihi Tuhan, hidup di dalam ketetapan Tuhan, kita akan melihat berkat Tuhan yang besar. Bukan hanya berkat materi, jasmani materi, berkat-berkat yang kita butuhkan setiap hari, tetapi lebih daripada itu berkat rohani, keselamatan, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan sukacita. Itu yang Tuhan beri kepada kita. Dunia tidak dapat memberikan semua itu. Hanya Tuhan Yesus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus itu yang sanggup memberikan semuanya. Biarlah pada hari ini kita memilih jalan yang benar. Kita memilih untuk taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup di dalam ketetapan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, dan bukan hidup di dalam kemauan sendiri. Sehingga berkat Tuhan turun atas kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Biarlah kami memilih apa yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi Tuhan hari ini sampai selamanya. Biarlah kami mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kami sendiri, sehingga berkat-berkat rohani, jasmani, materi Tuhan berikan bagi kami. Bapa, terima kasih, berkati semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Lawat mereka Tuhan, jamah mereka, beri mereka hati yang haus akan Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa sepakat untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia ada di dalam kasih Tuhan, ada di dalam belas kasihan Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan yang indah. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan. Engkau urapi juga Tuhan Yesus semua para menteri, semua Tuhan Yesus, MPR, DPR, DPD, pemerintah daerah. Tuhan, Engkau berkati semuanya. Hikmat roh takut akan Tuhan turun atas mereka semua. Mereka dapat menjalankan kewajiban mereka untuk membangun negara ini dengan kasih Kristus. Berkati seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami semuanya hidup di dalam kasih, hidup dalam persatuan dan kesatuan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami. Berkati biarlah belas kasihan turun atas bangsa kami. Biarlah hujan rohmu, hujan kasih-Mu turun atas bangsa kami. Kami juga tak lupa berdoa
untuk gereja-gereja Tuhan, untuk tubuh Kristus, untuk para pastor, para pendeta, penginjil, dan misi penginjilan. Tuhan perlengkapi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kuasa Roh-Mu yang kudus. Ada otoritas kuasa Tuhan. Biarlah banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sakit. Oh Tuhan, lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus turun atas kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. How great thou art.